Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'ina ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Presiden Permai Profesor Madya Dr. Muhammad Abduh beserta seluruh jajaran pengurus Permai, para tokoh masyarakat, para perwakilan komunitas masyarakat Indonesia di Brunei Darussalam. Sini ada Prof. Nabil, ada Pak Ismaya, ada yang saya hormati Ustadz Dr. Mikdar Rusdi, penceramah kita di malam Nuzulul Quran ini, Ketua Pelaksana kegiatan Malam Nuzulul Quran Bapak Rohmadi, Bapak Ibu, kawan-kawan home staff, lokal staff, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Banda Sri Begawan, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dikaruniai nikmat sehat, nikmat iman. Alhamdulillah kita sampai malam ini kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah puasa bulan Ramadan. Hadirin hadirat rahimakumullah, tentu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas prakarsa ataupun tradisi yang baik yang dilakukan oleh Permai, Persatuan Masyarakat Indonesia di Brunei Darussalam, yang melaksanakan Malam Nuzulul Quran. Bukan sekedar kita merefleksikan diri, tetapi ini juga merupakan kurang kedengaran. Ya. Tapi juga ini adalah merupakan salah satu melaksanakan ajaran Islam, yaitu mempererat silaturahmi, ukhuwah Islamiyah. Tadi tentu sudah iftar bersama-sama. Mohon maaf saya tadi Pak Presiden tidak bisa ikut iftar, hanya ikut separuh dari rangkaian acara, yaitu sholat Isya, Tarawih, dan Malam Nuzulul Quran, perayaan Malam Nuzulul Quran. Hadirin sekalian, saya menyinggung sedikit sajalah karena sudah ada penceramahnya kan. Tadi Qari mengawali
bacaan surah Al-Quran, kalam ilahi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan ini beda dengan bulan-bulan yang lain. Karena pada bulan ini turun unzila fil Quran, turun Al-Quran. Dan Al-Quran ini merupakan mukjizat Rasulullah Muhammad SAW yang selalu up to date untuk zaman. Dan Al-Quran ini sangat eksklusif, sangat inklusif, mohon maaf. Al-Quran ini diturunkan ternyata tidak hanya untuk umat Rasulullah. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Sesungguhnya yang melakukan malam atau perayaan Nuzul Quran ini tidak hanya umat Islam sesungguhnya. Harusnya seluruh umat manusia melaksanakan, melakukan, bersyukur tentang akan adanya Al-Quran. Coba bayangkan kalau mukjizat Rasulullah bukan Al-Quran. Katakan mukjizatnya membelah laut seperti Nabi Musa. Kira-kira, mohon maaf, bangga nggak kira-kira kalau kita punya sekarang mukjizatnya Rasulullah itu hanya membelah laut? Mungkin hanya menjadi kenangan saja. Kita punya nabi yang hebat, yang heroik, bisa membelah laut. Atau seperti Nabi Sulaiman atau Nabi Daud yang bisa menjadi the master pandai besi, yang bisa menaklukkan besi, yang bisa mengukir besi dengan mudahnya. Kemungkinan kurang keren. Tetapi Rasulullah Muhammad bin Abdullah mempunyai mukjizat, yaitu Al-Quran menjadi hudan linnas, kompas bagi peradaban umat manusia. Dan tidak hanya itu, Quran itu sendiri menjelaskan tentang dirinya sendiri. Tentu ini menyangkut ilmu tafsir. Quran sendiri menjelaskan dirinya sendiri. Hudan linnas wa bayyinatum minal huda, dan juga menjelaskan dirinya sendiri. Tentu ada perangkat lain untuk menjelaskan itu, yaitu tradisi, penjelasan, perkataan, perilaku, takrir daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ilmu tafsir ada tafsir bil ma'thur, yaitu ayat dijelaskan dengan ayat yang lain. Dijelaskan ayat dengan hadis yang lain. Tapi saya tidak akan bicara itu, sedikit saja. Bapak Ibu sekalian, sehingga bobot melaksanakan nuzul Quran ini bobotnya berbeda. Karena apa? Karena yang kita peringati ini adalah sebuah kitab sebagai guidance buat peradaban umat manusia. Apa salah satu ajaran Al-Quran yang relevan untuk hari ini, sampai hari ini? Yaitu tentu untuk mempelajari Al-Quran,
kita harus bisa membaca. Dan ajaran sebelum sholat, sebelum haji, sebelum puasa, yang Allah ini kan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tetapi pada kenyataannya masyarakat muslim di negara-negara muslim ternyata literasinya masih boleh dikatakan tertinggal daripada masyarakat yang tidak tahu baca tulis Al-Quran. Karenanya malam nuzul Quran ini sesungguhnya merupakan refleksi bagi kita. Sudah sejauh mana kita melakukan ajaran Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca, bacalah. Problem sekarang ini adalah literasi umat Islam yang masih boleh dikatakan belum ideal. Tandanya sebuah peradaban maju adalah ketika jumlah sarjananya, orang terdidiknya banyak. Karena apa? Mengatur orang terdidik itu lebih mudah dibanding tidak terdidik. Karenanya dalam konteks ini menjadi perhatian kita bersama agar kita selalu meningkatkan ilmu pengetahuan. Iqra. Agar kita dorong generasi muda kita agar rajin membaca. Agar belajar. Karena apa? Ini bukan sekedar tren dunia, tetapi adalah merupakan ajaran Islam, yaitu membaca, dan tentu banyak hadis-hadis tentang itu. Bagaimana kemuliaan orang yang punya ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilmu darajat. Banyak sekali. Belum lagi yang sangat terkenal. Utlubul ilma faridatun, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Utlubul ilma walau bisin. Ya, ini katanya hadisnya masih dipersoalkan juga. Tetapi apapun lah, yang jelas itulah spirit Rasulullah. Dan ternyata Cina memang merupakan superpower baru ya. Ini artinya bahwa spirit nuzulul Quran adalah bicara Al-Quran, bicara tentang peradaban membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tidak sembarang membaca. Membaca, belajar dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Bulan puasa adalah bulan refleksi. Selama 11 bulan Allah memberikan madrasah, memberikan retreat buat kita umat Islam untuk berpuasa dalam rangka melatih jiwa. Berpuasa setelah guidance-nya ada, Al-Qur'annya ada. Al-Quran mengajarkan selanjutnya agar berpuasa. Dan puasa ini bukan barang baru. Bukan hanya eksklusif umat Islam. Tetapi juga tradisi puasa ada di hampir keyakinan agama-agama besar. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Semua endingnya berpuasa itu dalam konteks ajaran Islam adalah la'allakum tattaqun. Tapi Bapak Ibu sekalian, ibadah tanpa ilmu, ibadah tanpa membaca, tanpa ilmu pengetahuan,
itu tentunya berbeda antara ibadahnya orang yang berilmu, orang yang tahu, dengan ibadahnya yang tidak mempunyai pengetahuan. Ini lagi artinya apa? Betapa ilmu pengetahuan itu sangat esensial dalam ajaran Islam. Makin tahu, makin banyak kemudahan. Makin tahu, makin banyak kemaslahatan. Karenanya, ajaran Islam selalu mengajarkan agar menuntut ilmu. Dengan nuzul Quran ini, mudah-mudahan kita senantiasa menjadi tolabul ilmi sepanjang zaman. Ya. Jadi dosen berarti kemudian Pak Ismaya nggak mau belajar lagi. Oh tidak. Jadi dosen itu adalah orang yang lebih dulu membaca sebelum mahasiswanya. Bukan setelah jadi dosen, apalagi jadi profesor, kemudian berhenti membaca. Tidak. Kita tetap menjadi thalabul ilmi. Menjadi pencari ilmu pengetahuan. Sampai kapan? Sampai kapan? Ya tentu sampai badan berkalang tanah. Begitu kan kira-kira ya? Jadi ini menjadi penting. Al-Quran adalah bacaan kalamullah. Pada bulan puasa ini saya Al-Fakir sama-sama menyuruh mari kita perbanyak membaca Al-Quran. Tambah usia jangan hanya dibaca, kalau perlu dilihat terjemahnya. Kita ulangi lagi bacaan sholat kita. Sudahkah bacaan sholat kita itu menjadikan refleksi komunikasi kita dengan Allah. Kita lihat lagi Fatihahnya, apa artinya. Kemudian kita resapi sehingga semakin tambah usia, tambah Ramadan, kualitas ibadah kita semakin meningkat dan meningkat. Karena saya yakin semakin nambah usia, makin tambah Ramadan, pasti pengalaman spiritualnya semakin bertambah. Sehingga nanti mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Idul Fitri. Suasana kita balance antara dimensi spiritual dan dimensi material. 16 bulan kita penuh dengan kehidupan dunia, dengan dimensi material. Ngurusin ini, ngurusin itu, ngurusin karir, ngurusin macam-macam. Bulan ini, bulan Ramadan kita retret dulu. Agar spiritualitas kita bertambah. Agar meningkatkan spiritualitas itu tentu Allah memberikan instrumen yaitu dengan melakukan ibadah puasa. Ibadah puasa itu tentu secara fisik akan mengurangi tenaga macam-macam. Itu artinya bahwa fisik boleh lemah karena memang metabolisme kita sedang beristirahat. Memberikan kesempatan kepada nurani. Memberikan kesempatan kepada hati. Memberikan kesempatan kepada kolbu kita untuk berbicara. Ini saatnya kolbu berbicara. Mengajarkan. Inilah esensi dari puasa. Inilah esensi dalam Al-Quran. Al-Quran itu mengajarkan nilai-nilai spiritualitas yang tinggi. Maka betul, sering saya singgung saking istimewanya Ramadan ini. Karena di sini ada Al-Quran, ada wahyu Allah turun. Maka menyambutnya pun Allah diberi kesenangan. Siapa yang menyambut datang bulan Ramadan dengan senang hati, ghufirallahu ma taqaddama min dambi, akan dihapuskan dosanya. Menyambutnya saja. Sebelum tanggal 1 meninggal,
Dia sudah siap-siap akan berpuasa. Man soma man fariha bidukhuli Ramadan dakhalal jannah. Ada lagi ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Di bulan Ramadannya man qoma ramadhana imanan wahtisaban, siapa yang qoma. Apa qoma itu? Ya, sederhananya meramaikan apapun itu dengan Al-Qur'an, melaksanakan baca Quran. Meramaikan dengan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada peningkatan keimanan. Imanan wahtisaban, secara iman dengan iman. Karena Allah Subhanahu wa taala wahtisaban. Apa itu ihtisaban itu? Itu fiil yang orientasinya ada aktivitas, Prof. Bukan sekedar diam. Ikhtisab. Menjadi becoming progressive Muslim, kira-kira bahasa ininya. Ikhtisab. Bukan diam saja. Diam juga dapat pahala. Naumus shaim ibadah. Begitu kan? Tetapi menjadi Muslim, menjadi shaim yang progresif. Apa? Membaca Quran, banyak istighfar, bersedekah. Macam-macam. Mumpung bulan Ramadan, bersedekahlah. Karena apa? Pahalanya, ganjarannya dilipat gandakan. Menutup 11 bulan yang kita lupa ataupun lalai melakukan sedekah. Inilah ada malam-malam kualitatif luar biasa atas rahmat dan rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Ramadan itu disiapkan. Coba bayangkan kalau tidak ada Ramadan, Pak. Apa yang kita banggakan? Flat hidup itu 12 bulan tanpa Ramadan. Ada Ramadan, Allah siapkan ini untuk meningkatkan, melipat gandakan. Karenanya Nuzulul Quran ini mari dijadikan sebagai refleksi untuk bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai kandungan Al-Quran sehingga kita menjadi muttaqun yang sejati. Inilah yang sekedar sharing tentang Nuzulul Quran, tentu nanti akan lebih ini lagi oleh penceramah pada malam hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Permai. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini terus dilakukan, terus menjadi sarana media komunikasi, menjadi media ukhuwah Islamiyah, menjadi ukhuwah wataniyah. Tentu kami dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brunei Darussalam memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pelaksanaan acara seperti ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa saling bekerja sama lebih baik lagi sehingga kerjasama, sinergi antara masyarakat dan Kedutaan Besar Republik Indonesia semakin baik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.